Sayang banget ya teman-teman, karena pada episode sebelumnya tuh malah di-prank nih kita nih. Dikirainnya bener Aditya tahu Mutiara adalah anak kandungnya. Ternyata semua ini hanyalah mimpi dari Mutiara. Bayangin, saking Mutiara nggak sabar untuk bisa bertemu ayah kandungnya, ternyata sampai mimpi seperti itu. Tapi teman-teman tenang aja, karena justru dari mimpi inilah yang pada akhirnya bakal membawa sesuatu dari Mutiara untuk bisa mencari tahu siapakah ayah kandung Mutiara yang sebenarnya. Banyak hal yang pada akhirnya membuat Mutiara tuh benar-benar benar-benar yakin, benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari firman Aditya palsu, karena Mutiara melihat banyak perbedaan yang justru Mutiara selalu merasa dan berharap kalau Aditya, ayahnya Kenzo dan juga papanya Aurel inilah adalah ayah kandungnya. Tapi sayang itu cuman sebatas harapan aja. Mungkin bagi orang seperti Mutiara yang datang dari desa dan tentu aja terlalu jauh menggapai hal seperti ini, tentu bagi Mutiara tuh terasa nggak mungkin teman-teman kalau Aditya ini adalah ayah kandungnya. Terlebih lagi Mutiara yang seperti ini hanya seorang ART saja, tentu itu menjadi hal yang mustahil bagi Mutiara. Sedih teman-teman sebetulnya di sini karena Mutiara tuh jadi minder banget ya. Apalagi sebetulnya Mutiara tuh nggak perlu minder. Mutiara harusnya berani aja, fight aja, bener-bener tunjukkan aja kalau memang Mutiara ini adalah anak kandung Aditya. Ya berani aja gitu loh, tunjukin kayak foto widurinya. Jangan sampai hanya karena minder membuat semuanya menjadi berantakan. Kan kita nggak pernah tahu ya rezeki itu datang dari mana, hal baik bisa datang dari mana. Bahkan pekerjaan tuh cuman sebagai formalitas manusia aja untuk melihat kita tuh sebagai apa. Hanya karena ART dianggap rendah, hanya karena seorang bos dianggap tinggi, kan itu adalah tanggapan manusia ya teman-teman. Padahal kalau kita sebagai manusia yang normal, sehat, akal pikirannya, ya udah ART pun juga manusia biasa kok, setara kok dengan manusia yang lain meskipun bos. Cuman ya inilah Mutiara teman-teman, yang mungkin berbeda dari pandangan orang lain ya. Karakternya tuh memang humble banget, terlalu ramah, terlalu baik, sehingga Mutiara selalu memilih untuk minder. Nah ini nih yang Mimin selalu sedih dari karakternya Mutiara. Tertindas terus aja, bahkan sampai minder loh teman-teman. Tapi tenang, Kenzo bakal melakukan sesuatu. Nah, di mimpinya Mutiara, Kenzo ini kan diam-diam melakukan tes DNA bersama dengan Aditya. Memang ini bakal menjadi sesuatu hal yang ibaratnya tuh petunjuk juga teman-teman bagi Mutiara. Karena kenapa kok mimpinya terlalu detail banget dan terlalu spesifik. Apalagi bagi Mutiara, rasanya nggak mungkin kalau Kenzo nih yang bisa mencari Mutiara dan memberikan bantuan kepada Mutiara untuk bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Tapi Mutiara pun juga akhirnya sadar kalau cuma Kenzo lah yang bisa membantu Mutiara sejauh ini. Seperti yang menyarankan tes DNA kan Kenzo pada awalnya teman-teman. Terus baru disetujui oleh Aditya dan disupport sama Aditya. Nah, begitupun juga halnya seperti episode sebelumnya menemani Mutiara. Pokoknya tuh bener-bener gimana cara tuh melindungi Mutiara. Akhirnya bikin Mutiara pun juga sadar kalau memang Kenzo lah orang yang tepat untuk dimintai bantuan oleh Mutiara. Apalagi kalau Mutiara cerita sama Kenzo, maka Kenzo pasti akan bantu Mutiara untuk mencari apa yang menjadi keraguan dari Mutiara itu sendiri. Nah Kenzo pun juga teman-teman benar-benar merasakan hal yang sama dengan Mutiara. Kenzo tahu mungkin kalau Kenzo tuh kurang objektif ya, karena Kenzo kan punya perasaan sama Mutiara. Kenzo nggak mau Mutiara pergi dari rumah, jadi secara otomatis Kenzo maunya ya Mutiara tuh bukan anak kandung dari Firman, supaya Mutiara tetap tinggal di rumahnya Kenzo. Makanya Kenzo lebih agak sedikit kurang objektif lah dalam melakukan pemilihannya. Tapi mungkin karena feeling juga, karena perasaan, karena ada kedekatan bersama dengan Mutiara yang pada akhirnya bikin Kenzo pun juga terus curiga kepada ayah kandungnya Mutiara. Karena terlalu aneh teman-teman ya, kalau untuk dibicarakan terlalu nggak bisa berkata-kata kalau ternyata ya ini adalah ayah kandung Mutiara yang mana sebelumnya tuh entah dari mana, entah datang dari mana, yang tiba-tiba datang untuk mengakui sebagai ayah kandung Mutiara.
terus juga tahu semua tentang Widuri, terlalu textbook banget, terlalu dihafalin banget gitu loh. Apalagi kan si Firman ini tuh sampai kaget teman-teman. Mutiara mau apa ya? Mau nyekar ke makam ibu kandungnya. Terus juga paniknya si Firman karena belum nyiapin makam palsu dan lain sebagainya macamnya. Ini menjadi bukti bahwa kepanikan tuh bisa terjadi kepada si Firman ini yang pada akhirnya membuat Mutiara curiga. Belum lagi yang melihat Sandra di depan rumahnya Firman. Ini kan pada akhirnya bikin Mutiara pun juga curiga. Ada apa nih? Firman sama Sandra kok tiba-tiba ada di momen ini tuh ngapain gitu loh. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya membuat Mutiara pun juga tentu secara perlahan mulai curiga. Walaupun memang ada adegan behind the scene ya. Bahkan Mimin pun juga udah upload kalau pada akhirnya hasilnya tuh jadi positif. Gara-gara dirubah oleh si Sandra yang tadinya negatif menjadi positif. Aduh, ini cukup sedih juga teman-teman. Tapi kita percaya aja kalau Kenzo bisa melakukan sesuatu untuk hal ini. Karena bagi Mimin, kalau untuk momen seperti ini cuman Kenzo dan juga Aditya lah yang bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat gebrakan baru supaya Mutiara tuh punya alasan untuk nggak pergi dari rumahnya Kenzo. Sedih teman-teman, karena memang secara naturalnya pun juga Kenzo tuh pengen Mutiara nggak pergi. Karena kalau Mutiara kerja di rumahnya, meskipun diganggu sama Rianti atau Nunu, Kenzo masih bisa jagain. Kenzo merasa tenang, ada rasa tenang dari Kenzo karena melihat Mutiara yang ya masih di rumahnya, masih dalam pandangannya Kenzo. Kenzo mikirnya kayak gitu karena Mutiara jelas punya tempat tinggal. Kalau di rumah Firman kan rumah sewaan, nggak tahu pekerjaan Firman tuh apa, orangnya dari mana, masa lalunya seperti apa yang nggak jelas. Sehingga hal ini bikin Kenzo tuh juga semakin takut teman-teman. Belum lagi Mutiara yang apa ya, emang ngabet banget ya, pengen sama ayah kandungnya karena ngerasa dihalangin sama Kenzo. Mutiara ngerti sebetulnya, 50% mengerti Kenzo care sama Mutiara, Aditya care juga. Tapi di sisi lainnya Mutiara tuh udah gak sabar banget ketemu ayah kandungnya karena wasiat terakhir dari Widuri yang memerintahkan hal tersebut. Jadi kayak Mutiara tuh bertarung melawan hatinya sendiri teman-teman. Padahal Mutiara tuh tahu, Mutiara takut juga kehilangan Kenzo, gak mau jadi Kenzo, gak mau pergi dari rumahnya Kenzo. Tapi di sisi lainnya Mutiara harus mengejar perintah terakhir dari Widuri untuk bisa mendapatkan ayah kandungnya. Duh, ini semoga aja ada jawabannya. Semoga dapat petunjuknya supaya Mutiara tahu kalau Firman bukan ayah kandungnya sedangkan Aditya adalah ayah kandungnya. Mimin yakin Kenzo pasti bakal melakukan sesuatu dalam hal ini. Apalagi Kenzo ini nggak mau kehilangan Mutiara. Duh, saking semangatnya sampai belibetan Mimin ngomongnya. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi yang jelas Kenzo pasti bakal melakukan sesuatu untuk buktiin kalau Firman bukan ayah kandung Mutiara, sedangkan Aditya adalah ayah kandung Mutiara. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.